Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kesempatan ini kami rindu menyapa setiap kita, baik jemaat Gereja Kalam Kudus Pekanbaru maupun keluarga besar Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Kami ingin menyampaikan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tahun 2020 adalah satu tahun yang sangat sulit untuk setiap kita jalani. Penuh rencana mungkin jadi berubah. Dan menyongsong tahun 2021 ini mungkin kita ada kekhawatiran, keraguan ketika kita akan menjalaninya. Tetapi satu ayat firman Tuhan yang menguatkan setiap kami, keluarga kami, dan saya rindu satu ayat ini juga menjadi satu kekuatan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, besar kesetiaan. Biarlah kasih setia Tuhan itu cukup untuk membuat kita yakin bahwa Tuhan akan terus selalu bersama-sama dengan kita dalam segala hal. Dan secara khusus untuk setiap jemaat Gereja Kalam Kudus Pekanbaru, kami rindu untuk mengajak setiap kita bersama-sama pada tahun depan sepanjang 2021. Kita bersama-sama akan bergumul dengan satu tema dari kitab Keluaran, kisah setiap kita. Oleh karena itu, kami rindu mengajak setiap kita untuk belajar tentang satu hal yang sangat esensi bagi setiap kita, yaitu untuk mengenal Tuhan. Tanpa mengenal Tuhan, kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Tanpa mengenal Tuhan, kita tidak tahu siapa yang kita layani. Oleh karena itu, jika kita tahu mengenal Tuhan, dan kita tahu siapa Tuhan kita, dan kita kenal, maka kita akan tahu bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk doakan bersama-sama perjalanan kita tahun depan, supaya Tuhan menolong dan Tuhan menuntun langkah setiap kita. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Saya percaya kita akan setuju kalau saya mengatakan tahun 2020 adalah tahun yang sulit, khususnya 9 bulan terakhir. Pandemi COVID-19 menghantam kita, bahkan umat manusia hampir di seluruh dunia. Tetapi saya juga percaya, kalau kita saat ini bersama ada di penghujung tahun 2020. Hari ini, Kamis 31 Desember 2020. Dalam keadaan baik, semata-mata adalah penyertaan dan kemurahan Tuhan belaka. Karena firman Tuhan telah dinyatakan dalam Matius pasal 28 ayat 20b, dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dengan keyakinan penyertaan Tuhan yang nyata di tahun 2020, marilah bersama kita sambut tahun 2021 dengan optimis bahwa Tuhan yang Immanuel, yang selalu bersama kita, akan menyertai, memberkati, bahkan melindungi kita semua di sepanjang tahun 2021. Bahkan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus kembali. Akhirnya, selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh sampai di penghujung akhir tahun 2020. Dan pada saat ini kita boleh sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kasih dan berkat-Nya. Mungkin tahun ini bukanlah tahun yang mudah bagi setiap kita. Mungkin banyak kita yang bertanya, kenapa tahun ini begitu sulit bagi saya? Kenapa tahun ini begitu banyak sekali hal yang di luar rencana saya? Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, kenapa harus ini terjadi Tuhan? Kenapa hal ini harus menimpa kami? Namun satu hal yang boleh kita percaya bahwa selalu ada Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Dia selalu hadir, Dia selalu bersama kita, Dia selalu ada di dalam setiap hidup kita. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita boleh mengambil waktu kita berdiam di hadapan Tuhan. Kita menghampiri Tuhan dan kita boleh mempersiapkan hati kita ke hadapan Tuhan. Karena kita ingin beribadah, memuji, memuliakan nama Dia. Mari sama-sama kita mengambil waktu berdiam di hadapan Tuhan.
Seperti firman Tuhan di Matius 11 ayat 28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seperti janji firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 ini, kiranya kita boleh terus datang kepada Tuhan, menghampiri Dia. Di dalam setiap musim hidup kita boleh selalu mencari Tuhan. Karena Dialah sumber kelegaan, karena Dialah sumber sukacita di dalam hidup kita. Sama-sama kita akan terus datang memuji Dia, kita akan memuliakan Dia. Sebab Dialah sungguh tiada taranya, Dia adalah Allah yang bertahta, Dia adalah Allah yang sungguh menakjubkan. Mari kita sama-sama kita akan meninggikan Dia. Kau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. oh hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. ku kagum, Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. benar Tuhan. Engkaulah Allah yang sungguh tiada taranya. Engkaulah Allah yang sungguh menakjubkan di dalam hidup kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. oh hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. ku kagum hormat, Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. ku kagum hormat, Yesus. Kami boleh kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, oh Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita telah tiba di hari terakhir tahun 2020. Hari ini Kamis 31 Desember tahun 2020. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri sebelum masuk ke dalam ibadah tutup tahun dengan membaca Mazmur 100. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan menyerahkan ibadah tutup tahun ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di sepanjang zaman dan di sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami diperkenankan untuk bersama melaksanakan ibadah tutup tahun 2020. Memang kami tidak berkumpul di satu tempat, bahkan kami tersebar di seluruh Indonesia.
Oleh karena kami bersatu hati untuk mengakhiri tahun ini dengan datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kami serahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu biarlah turun kepada setiap kami, dimanapun kami berada. Sehingga kami mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita di tengah-tengah mungkin banyaknya kesulitan yang masih belum selesai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan terus memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia. Sebab di hadapan kemegahannya kita boleh datang menyembah Allah Tuhan yang teramat dan amat baik di hidup kita. Mari dengan puji, sorak-sorai, dengan tepuk tangan kita akan memuliakan nama Dia. Mari sama-sama kita puji Dia. Dengan sorak-sorai kita puji, kita memuliakan Allah yang amat dan teramat baik dalam hidup kita. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Itulah Allah yang selalu kita puji, itulah Allah yang selalu kita tinggikan. Allah yang amat dan teramat baik. Mari dengan tetap semangat, dengan sukacita kita puji Dia.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dengan tepuk tangan, dengan wajah yang tersenyum, jangan terus memuji, memuliakan nama Allah Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Marilah sorak-sorak puji Dia. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. selamanya. Selamanya, selamanya. Tidak terukur kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bersyukur di tahun 2020 ini kita dapat melewati, mengecap segala kebaikan dan kasih Tuhan. Karena Dia yang menopang seluruh kita. Pada kesempatan ini, sebelum kita mengakhiri tahun 2020, kita memohon kemurahan dan berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 hari ini akan kita akhiri bersama. Namun kita mengetahui pandemi yang saat ini kita alami entah sampai kapan akan berakhir. Satu hal yang pasti, kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang kuat, Allah yang memegang kendali. Mari saya mengajak setiap kita akan bersyukur untuk kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk gereja-gereja. Dan kita berdoa untuk setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan melewati semuanya ini. Bahkan di tahun depan yang akan kita bersama-sama jalani, kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala bersama-sama, kita akan berdoa.
Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau kami dapat melewati tahun 2020 ini, yang di luar dari segala prediksi kami. Namun Engkau Allah yang pasti. Engkau Allah yang ada dan memegang kendali. Dan Engkau tidak pernah melepaskan kami. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh melewatinya. Tahun 2020 ini, kami mengakui itu semua karena topangan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih. Tidak kurang suatu apapun Engkau terus memelihara hidup kami. Kasih-Mu melebihi dari semua hal yang kami rasakan saat ini ya Tuhan. Dan pada kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama bersahati ya Tuhan. Menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia di dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami memohon untuk setiap pemerintah yang ada, baik dari pusat sampai ke daerah, di dalam mengendalikan COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintahan kami. Bahkan upaya-upaya vaksin yang terus dikerjakan, Tuhan kami memohon kemurahan Tuhan. Engkau memberkati dan menyertai semuanya ini ya Tuhan. Sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh mendapatkan pertolongan melalui ini Bapa. Berkati upaya pemerintah yang ada. Kami juga berdoa untuk stabilitas, baik politik, ekonomi, keamanan di negara kami ya Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan memberkati ya Bapa. Sekalipun kami melihat banyak hal kekurangan di sana sini, kejahatan bermunculan di mana-mana Tuhan. Namun kami percaya bahwa Engkau Tuhan tetap memegang kendali semuanya itu. Mohon kemurahan-Mu ya Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Berikan kemampuan pemerintah dapat mengatasi semuanya ini ya Tuhan. Dan seluruh rakyat Indonesia diberikan kesadaran yang penuh, dapat bekerja sama untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gerejamu yang ada. Seluruh umatmu dimanapun berada. Dan secara khusus untuk sinode gereja Kalam Kudus yang ada Tuhan. Dalam proses perjalanan pemuritan kami, biarlah kiranya Engkau terus menyertai setiap kami Tuhan. Ketika segala aktivitas gerejawi terhenti karena pandemi ini ya Tuhan. Namun biarlah iman, semangat, kesetiaan dan ketekunan kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Berkati setiap gerejamu. Bahkan ketika menghadapi tantangan, kesulitan, Tuhan Engkau menolong. Dengan pola pelayanan yang baru, yang saat ini harus dikerjakan oleh gerejamu. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Kami menyerahkan ini di dalam tangan kasih dan kemurahan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kiranya Engkau terus memimpin perjalanan gerejamu menjadi kesaksian dan kehormatan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur dan menyerahkan setiap keluarga demi keluarga bagi setiap anak-anak Tuhan. Karena kondisi saat ini, kami harus bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah untuk beribadah, untuk membangun satu mezbah yang hidup di hadapan Tuhan. Berikan kami ketekunan dan kesetiaan ya Tuhan. Biarlah melalui ini kami boleh saling dibentuk satu dengan yang lain. Berkati setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan ketika mereka menghadapi pergumulan dan permasalahan, baik kesehatan, baik ekonomi, baik apapun juga saat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap keluarga anak-anak-Mu di dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga mengakhiri tahun ini, tetap ada ucapan syukur yang bisa kami bersama-sama naikkan malam hari ini. Bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Baik kami yang saat ini bersama dengan keluarga kami, atau kami yang boleh memperingatinya, menutup tahun ini sendiri saat ini ya Tuhan. Kami yakin Engkau hadir dan ada bersama-sama dengan kami. Menopang dan mempersiapkan setiap kami untuk besok. Kami memasuki tahun yang baru
dengan harapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan setiap kami dan doa-doa kami ini hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Itulah Allah yang selalu hadir dalam hidup kita. Dialah Yesus yang telah memulai segala yang baik. Dialah Yesus yang akan selalu menyertai kita. Sebab dialah Allah yang setia, yang akan selalu berada di dalam setiap musim hidup kita. Apapun yang terjadi, yakin dan percayalah kepada Tuhan. Dia akan terus bersama kita. Kita akan terus memuji Dia, kita akan menyembah Dia. Yesus, Kau telah memulai Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang kami puji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Shalom jemaat sekalian dimanapun berada. Kita masuk di penghujung tahun 2020. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dengan tema Ia menjadikan segala-galanya baik, dari Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Biarlah dengan tema ini kita menutup tahun 2020 dengan satu keyakinan bahwa Allah kita baik dan akan menjadikan segala-galanya baik bagi kita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, tahun 2020 ini seluruh umat manusia di dunia mengalami satu peristiwa pandemi COVID-19 yang merubah tatanan hidup kami. Banyak yang mengalami PHK, banyak yang mengalami kedukaan, sakit, dan berbagai kesulitan lainnya. Namun biarlah sebagai orang-orang yang percaya, kami boleh terus dikuatkan oleh firman Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, bagi orang-orang yang Engkau telah pilih, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Tolonglah hamba-Mu untuk boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan, sehingga di dalam penutupan tahun ini kami semakin diteguhkan iman rohani kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara sekalian, kita akan melihat, saya bacakan dari Markus pasal 7 ayat yang ke-37, satu ayat saja. Karena nanti di dalam khotbah saya akan menjelaskan mulai dari ayat yang ke-31. Untuk itu, saya akan bacakan ayat ke-37 dulu, di mana ayat ini saya ambil menjadi tema khotbah saya. Ayat 37, Markus pasal 7, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara-saudara sekalian, judul untuk tutup tahun ini, renungan firman Tuhan adalah Ia menjadikan segala-galanya baik. Nah, saudara, di dalam bahasa Inggris itu dikatakan He has done everything well. Jadi, Ia atau Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik juga dalam bentuk masa yang lampau. Nah, saudara-saudara sekalian, Dia sudah menjadikan segala-galanya baik, dan Dia juga akan menjadikan segala-galanya baik. He has done everything well. Kita mau belajar dari perikop Markus 7 ayat 31 sampai 37 ini, bagaimana kita menjadi murid Yesus, menjadi disciple yang tetap percaya, tidak meragukan bahwa Tuhan Yesus telah dan akan menjadikan segala-galanya baik. Meskipun kita ada di tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara, saya teringat sebuah cerita yang saya pernah baca tentang kesaksian seorang anak Tuhan. Kalau tidak salah kejadiannya di tahun 2008 ketika Amerika mengalami krisis ekonomi yang cukup mendalam. Nah, saudara, orang ini cukup rajin beribadah, seorang Kristen yang setia. Tetapi karena krisis ekonomi, dia menjadi korban dan di PHK. Sementara dia tahu di kantornya banyak orang yang kurang setia terhadap pekerjaan, malas-malasan, bahkan ada yang korupsi, tetapi tidak mendapatkan PHK. Justru dia yang setia, yang jujur, yang rajin bekerja, yang punya produktivitas yang bagus,
Justru dia yang di PHK. Maka saudara-saudara sekalian, itu di tengah-tengah suasana sudah mau musim Natal, dia mendapatkan PHK padahal dia harusnya bersuka cita karena di tengah-tengah suasana Natal. Dia pulang dari kantor itu, dia sudah mengepak barangnya, dia mengendarai mobilnya, lalu hujan deras saudara sekalian. Kemudian di mobil itu dia berdoa dan mengeluh kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa ini terjadi kepada saya? Bukankah saya menjadi anak Tuhan yang setia? Bukankah saya juga bekerja dengan setia dan jujur dan rajin dan produktivitas yang baik? Kenapa saya yang di PHK? Kenapa teman-teman saya yang lain yang lebih buruk dari saya tidak? Dia tidak habis pikir saudara sekalian. Nah di tengah-tengah dia mengendarai dan hujan deras, tiba-tiba dia merasakan mobilnya oleng saudara. Dia sadar bahwa ada salah satu ban mobil yang bocor atau pecah. Maka dia segera meminggirkan mobilnya dan dia melewati satu daerah perumahan. Saudara, karena dia kesal sekali, karena dia udah di tengah PHK, dia sedang berdoa mengeluh kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, terjadi lagi ban yang bocor atau pecah. Dia makin kecewa lagi, dia marah sekali dengan Tuhan, lalu dia klakson keras-keras, mobilnya sambil melampiaskan kekecewaannya dan kekesalannya. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ternyata karena itu lewat perumahan, di seberang jalan ada sebuah rumah yang membuka pintu, dia melihat ada seorang kakek dan anak kecil cucunya dengan memakai mantel, membawa payung, mendekati mobilnya. Mungkin kakek itu mengira ada kecelakaan. Nah, saudara, lalu pintu itu diketuk. Pintu mobil diketuk. Nah, dia merasa, wah ini ada orang datang. Bagaimana saya sudah sedang kesal, bagaimana kalau saya minta dia saja yang memperbaiki mobil saya. Lalu nanti saya paling bayar $10 atau $20 atau barangkali $50. Kemudian saudara sekalian diketuk, Bapak ada masalah apa? Kenapa klakson begitu lama dan sebagainya? Lalu dia ceritakan, dia sudah di PHK, dia kesal sekali dan sebagainya. Lalu ada ban pecah dan dia minta tolong, bisakah Bapak menolong saya memperbaiki ban saya karena saya sedang kesel. Ini kunci mobil dongkraknya di sini dan sebagainya, ban serepnya di sini. Nanti setelah selesai saya akan bayar Bapak karena saya sedang kesel sekali dan ini hujan deras, saya tidak pakai mantel. Lalu si bapak dan cucunya itu, si kakek dan cucunya itu dengan senang hati membantu mengerjakan segala sesuatu dan selesai saudara sekalian. Dia hanya duduk tenang-tenang, dia barangkali masih mengeluh kepada Tuhan. Setelah selesai saudara, maka dia mengeluarkan uang untuk ini, terima kasih. Tapi si kakek tidak melihat, tidak memandang dia, dan pergi begitu saja dan melambaikan tangan, tidak usah, lalu pergi. Lalu dipanggillah cucu ini. Nak, sini. Ini uangnya, tolong kasih kepada kakekmu. Nggak mau, kalau kakek saya nggak mau, saya juga nggak mau terima. Terus si bapak ini mengatakan, kakek kamu sombong sekali. Dari tadi bicara tidak mau melihat saya. Saya kasih uang pun dia tidak lihat saya, bahkan dia entah lihat kemana dan lalu berbalik begitu saja. Nah, si kakek mendengarkan tapi dia menghadap ke seberang dan menunggu cucunya untuk bisa sama-sama menyeberang. Sombong sekali kakek kamu. Akhirnya cucu ini berkata, maaf pak, kakek saya bukan sombong tidak mau melihat bapak. Tapi kakek saya adalah seorang yang buta. Kakek saya seorang yang buta. Saudara, bapak ini ketika mendengar begitu, dia langsung terkejut dan syok. Lalu dia mengucapkan terima kasih. Lalu akhirnya dia pergi. Sambil juga dia mengendarai mobil dan dia menangis. Bahwa dia merasakan Tuhan menegur dia. Meskipun dia di PHK, dia masih punya tangan, punya kaki, punya mata, punya penglihatan, punya telinga yang sempurna. Dia masih bisa mencari pekerjaan lain atau dia masih bisa melakukan usaha dagang sendiri dan sebagainya. Bahkan karena kakek ini yang membantu dia merasa malu sekali.
si kakek yang buta rela dia diperintahkan atau diminta untuk membantu memasang ban serapnya. Bukan karena untuk mau mendapatkan uang, tetapi memang si kakek rela membantu di tengah-tengah hujan yang deras. Saudara-saudara, dia merasa ditegur bahwa meskipun kondisinya buruk, di PHK dan sebagainya, dia tetap harus mengucap syukur. Dia tetap harus percaya Tuhan akan menjadikan segala-galanya baik. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mengambil tema ini supaya ada satu semangat, satu kekuatan dari firman Tuhan bahwa yakinlah, mari kita belajar menjadi murid yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah dan akan menjadikan segala-galanya baik, saudara sekalian. Bagaimana saudara kita bisa melihat Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik, dan bagaimana kita boleh berperan menjadi murid Tuhan di dalam tema ini? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, ayat yang mengatakan ia menjadikan segala-galanya baik dimulai karena ada orang yang membawa jiwa-jiwa atau orang lain kepada Tuhan Yesus Kristus untuk dipulihkan dan diselamatkan. Saudara, ayat 31 itu menjelaskan Yesus berangkat dari sini ke sini dan seterusnya. Maka ketika tiba di satu tempat, Tuhan Yesus di situ dikatakan di ayat 32, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi saudara sekalian, di situ dikatakan Yesus tiba di Galilea, ada seorang yang tuli dan gagap dibawa oleh teman-temannya supaya disembuhkan oleh Yesus. Di sini kita melihat Yesus senang apabila ada orang yang dibawa kepadanya untuk dijamah, untuk dipulihkan, untuk diselamatkan. Di dalam Markus 2 kita juga bisa membaca tentang orang lumpuh yang dibawa kepada Yesus untuk dipulihkan dan diselamatkan, di mana orang-orang itu terpaksa harus menjebol atap rumah, saudara sekalian. Kitab Injil mencatat banyak yang membawa orang yang sakit, dirasuk setan dan berbagai kesulitan hidup untuk dijamah dan dipulihkan Yesus. Ada juga dicatat orang-orang tua yang membawa anak-anak untuk diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua ini diterima dengan sukacita dan dilayani oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senang supaya kita ikut membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sana kita melihat Tuhan boleh menjadikan yang terbaik bagi manusia karena ada orang yang dibawa kepadanya. Saudara, bandingkan dengan Lukas pasal 15 ayat 7. Saudara, ketika itu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikian juga pasal 15 ayat 10, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Kemudian di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus juga mengatakan hal yang sama, meskipun di dalam cerita perumpamaan Yesus mengatakan si bapak yang ketika anaknya kembali dari keterhilangan itu, si bapak itu mengatakan, "Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara sekalian, dengan demikian ketika kita dapat membawa orang kepada Tuhan Yesus, kemudian atas anugerah Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, orang itu boleh percaya menerima Tuhan Yesus Kristus, bertobat, dipulihkan hidupnya dari keterhilangan, dari dosa, maka disitulah kita mendapati Tuhan menjadikan segala-galanya baik dan bahkan ada sukacita yang luar biasa di sorga. Saudara-saudara, mari kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang ikut serta, yang mengambil di dalam pelayanan untuk menjadikan segala-galanya baik, dengan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk boleh dipulihkan dan diselamatkan. Mari kita renungkan sepanjang tahun 2020. Sudahkah kita
membawa seseorang kepada Tuhan Yesus untuk dipulihkan? Sudahkah kita mendoakan seseorang agar hatinya dijamah oleh Yesus? Ketika itu terjadi, di sanalah kita bisa melihat Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Saudara, di tengah pandemi ini, banyak yang kesulitan, banyak yang sakit, banyak yang mengalami pergumulan. Mari kita sediakan waktu, kita doakan, kita beri perhatian, kita ajak, kita berikan kesaksian, kita doakan supaya Tuhan menjamah lebih banyak orang melalui pelayanan pribadi kita. Kedua, saudara sekalian, kita bisa belajar dari perikop ini bahwa Yesus rindu agar kita membangun relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di ayat 33 sampai 35 dikatakan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil berkata, sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara-saudara sekalian, Yesus bisa saja menyembuhkan dengan langsung berkata, saudaraku, anakku, berbicaralah, mendengarlah. Lalu dia langsung bisa bicara, lalu dia bisa dengar. Tidak, saudara. Yesus tidak lakukan seperti itu. Kenapa, saudara? Karena Yesus memahami kondisi orang yang tuli dan gagap ini. Ketika orang berbicara, dia tidak bisa dengar. Mungkin dia sering diteriakin sehingga dia merasa malu. Ketika dia mau berbicara, orang lain tidak bisa dengar karena gagap atau suaranya nggak jelas. Kemudian dia pakai bahasa isyarat, juga orang susah nangkap artinya. Sehingga dia juga sering merasa malu ataupun barangkali dipermalukan. Yesus memahami dan prihatin dengan kondisi dia. Maka Yesus rindu bisa menjalin hubungan yang lebih dekat kepada dia. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan di situ Yesus memisahkan orang ini dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Jadi Yesus ingin menghargai dan menerima orang ini, punya hubungan yang dekat dan dalam dengan orang ini. Meskipun waktunya sebentar, Yesus ingin menjalin kedekatan pribadi dengannya, bukan hanya menganggap dia seseorang seperti pasien yang butuh kesembuhan saja. Yesus ingin bahwa dia dimengerti kondisinya oleh Yesus. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga. Ini adalah bahasa isyarat. Seolah-olah Yesus mengatakan, aku ingin menyembuhkan sakit tulimu. Demikian juga Yesus meludah dan meraba lidah orang ini juga bahasa isyarat. Dan ada kedekatan di situ. Ada sentuhan kepada telinga, ada sentuhan kepada lidahnya. Kemudian Yesus menengadah ke langit, menarik nafas. Ini juga bahasa isyarat yang ingin menyatakan bahwa Allah di sorga berkenan menyembuhkan dia, memberi belas kasihan kepada dia. Menarik nafas juga boleh menjadi bahasa isyarat bahwa Yesus juga memahami pergumulan kesulitan orang ini. Kemudian Yesus memakai kata Efata dari bahasa Aram yang artinya terbukalah. Bahasa yang akrab sehari-hari dipakai pada saat itu, menunjukkan ingin akrab kepada orang ini. Maka hasilnya orang ini pun sembuh, bisa mendengar, bisa berkata-kata dengan baik. Maka di sini kita melihat, saudara sekalian, Yesus bukan hanya ingin memulihkan fisiknya saja yang tuli dan gagap, tetapi yang lebih penting, yang lebih mendalam adalah Yesus ingin menjalin hubungan yang lebih dekat, yang lebih pribadi kepada orang ini, yang lebih memahami kebutuhan orang ini. Saudara, di penghujung 2020 ini, Yesus juga rindu supaya kita lebih dekat kepada Dia. Seruan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28 tetap berlaku bagi kita sekalian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Suatu ajakan supaya kita dekat kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, menjalin hubungan pribadi yang lebih akrab, yang lebih dalam, mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga nantinya kita akan merasakan Tuhan menjadikan segala-galanya baik dalam hidup kita.
Ketiga, saudara sekalian, mari kita belajar mengenal Yesus secara utuh. Di ayat 36 dikatakan Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Saudara-saudara sekalian, kata jangan menceritakan kepada siapapun, beberapa kali Tuhan Yesus berpesan. Mengapa, saudara? Karena Yesus tidak ingin mereka mengenal Yesus hanya sebagai pembuat mujizat saja, pemberi berkat saja, penyembuh saja, yang akhirnya mereka anggap ini adalah penyelamat penjajahan Romawi, sehingga mereka bisa memakai Yesus, memanfaatkan Yesus untuk menjadi pahlawan secara politik. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia bertujuan untuk menebus dosa manusia, dan untuk itu Yesus harus menderita, disalib dan mati. Tapi hal ini mereka belum bisa utuh mengenal Yesus. Mari kita lihat beberapa bagian. Misalnya di dalam Markus pasal 8 ayat 29 sampai 31. Ketika Petrus ditanya, "Siapakah aku?" Petrus bisa jawab, "Engkau adalah Mesias." Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia, saudara. Kenapa, saudara? Karena konsep Mesias yang Petrus pahami itu adalah Mesias yang tidak akan mengalami penderitaan, yang tidak akan mengalami salib, yang tidak akan mengalami kematian. Saudara sekalian, kalau kita lihat di ayat 31, ketika Yesus menceritakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, bangkit sesudah 3 hari, Petrus dikatakan di ayat 32 menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Artinya apa? Petrus punya pemahaman Yesus atau Mesias itu gak mungkin dianiaya, gak mungkin dibunuh, saudara sekalian. Nah, disitulah Yesus menegur Petrus sampai Yesus mengatakan, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus katakan lagi, kalau mau ikut Yesus, mengenal Yesus dengan lebih utuh, ikut dia, maka harus menyangkal diri dan memikul salib. Kemudian Markus pasal 9, selesai Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus berpesan supaya jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara, Yesus dimuliakan di atas gunung, bertemu dengan Musa dan Elia, itu sesuatu hal yang spektakuler. Tapi jangan diceritakan karena itu belum utuh, belum semuanya. Saudara-saudara sekalian, di ayat 10 dikatakan mereka memegang pesan tadi, tapi masih mempersoalkan apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Jadi mereka belum utuh pemahaman dan pengenalan dengan Yesus. Ayat 31 dan 32, Yesus kembali berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ayat 32, Markus mencatat mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya. Jadi saudara-saudara, kata Yesus yang berpesan jangan menceritakan beberapa kali muncul. Di sini kita belajar bahwa Yesus ingin kita mengenal dia dengan lebih utuh. Bukan hanya memberi berkat, bukan hanya memberikan keselamatan dan sebagainya, tapi juga seutuh-utuhnya kita harus juga ikut menderita, memikul salib, menyangkal diri seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur para rasul akhirnya mengerti ketika Yesus naik ke sorga, lalu kemudian Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi seorang yang pemberani dan setia, bahkan rela ikut menderita seperti Kristus. Salah satunya misalnya Petrus, di dalam suratnya akhirnya dia menulis seperti ini, saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dan 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti
jejaknya. Saudara mengikuti Yesus, mengikuti jejaknya juga ada jejak-jejak penderitaan di sana, saudara sekalian. Jadi kita perlu memahami, mengenal Yesus secara utuh, saudara-saudaraku sekalian. Dan Petrus berkata di dalam suratnya, tujuan semua itu adalah untuk memurnikan iman kita. Di dalam Roma dikatakan kita itu supaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal yang buruk, penderitaan adalah untuk supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Disitulah nanti kita akan mendapati Yesus sudah dan akan menjadikan segala-galanya baik. Maka kita melihat, saudara sekalian, di ayat yang terakhir itu dikatakan ia menjadikan segala-galanya baik. Kalau kita mengenal Yesus secara utuh, akan semakin meneguhkan iman percaya kita bahwa Yesus sudah dan akan menjadikan segala-galanya baik. Di dalam Kejadian 1, saudara, waktu penciptaan, dikatakan setelah selesai penciptaan hari pertama sampai hari kelima, Allah melihat semuanya itu baik. Pasal 1 ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25. Setelah semua dijadikan termasuk manusia pada hari ke-6, maka ayat 31 dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Siapa yang menjadikannya? Allah Tritunggal. Juga Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi firman Allah, firman adalah Allah, firman itu adalah Yesus Kristus, menjadikan segala sesuatu bersama-sama dengan Allah. Dan apa yang dijadikannya itu pada Kejadian 1 dikatakan baik, sungguh amat baik. Jadi Dia sudah menjadikan segala-galanya baik. Dan kita percaya firman-Nya bahwa Dia juga akan menjadikan segala-galanya baik. Jadi sudah dan akan. Saudara-saudara sekalian, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk memulihkan segala-galanya yang pada waktu itu sungguh amat baik, tetapi karena kejatuhan manusia terhadap di dalam dosa membuat semuanya itu tercemar. Tapi firman itu telah menjadi manusia untuk memulihkan kembali, supaya yang tercemar di dalam kejadian itu yang sungguh amat baik itu yang menjadi rusak, kemudian dipulihkan supaya menjadi baik kembali. Maka sabdanya, firman-Nya, janjinya pasti ditepati dan akan terjadi. Saudara, penyembuhan orang yang tuli dan gagap tadi juga menggunakan firman, yaitu Yesus berkata, Efatah, maka dia sembuh. Dan itu, saudara sekalian, ketika orang-orang mengatakan ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata, merupakan penggenapan firman Tuhan di dalam nubuat Yesaya tentang kedatangan Mesias yang dicatat dalam Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Artinya, saudara, firman Tuhan yang sudah dinubuatkan di dalam Yesaya digenapi oleh Yesus Kristus yang dicatat di dalam Markus. Firman-Nya pasti digenapi. Kalau kita melihat kata segala-galanya baik, kejadian baik sungguh amat baik, lalu rusak oleh dosa, kemudian Yesus datang, Dia mau memulihkan, memperbaiki. Maka kita lihat Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara jemaat Filipi, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kebenaran yang sama bisa kita temukan bahwa Allah telah menjadikan segala sesuatu sungguh amat baik. Walaupun manusia jatuh dalam dosa dan itu tercemar rusak, tapi Tuhan akan meneruskan pekerjaan baik itu. Oleh sebab itu Dia datang ke dunia
supaya dia memulihkan segalanya sampai pada hari Kristus Yesus. Kita teringat lagi Roma pasal 8 ayat 28. Kalaupun hari ini kita masih mengalami kesulitan, penderitaan, pergumulan dan sebagainya, kita tetap percaya Ia akan menjadikan segala-galanya baik. Karena melalui itu semua Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah supaya semakin serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, ada seorang bernama George W. Harley. Dia seorang misionaris yang diutus oleh Metodis di Amerika. Dia pelayanan diutus ke Liberia, di Ganta. Ya, dia menerima banyak penghargaan pada akhir pelayanannya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah hasil pelayanannya. Ada rumah sakit Metodis di Ganta yang dimulai dan memberkati banyak orang-orang di sana. Kemudian saudara sekalian, juga dia meneliti penyakit kusta, menyembuhkan banyak orang yang sakit kusta. Dia menulis 2 buku tentang orang Afrika, tentang pengobatan Afrika, dan juga tentang kehidupan sosial di sana, antropologi, di mana ada topeng yang menjadi koleksi dia, karena itu menggambarkan masyarakat di sana, yang juga topeng ini menjadi satu jalan masuk mengabarkan Injil, karena di situ ada kuasa-kuasa gelap dan lain sebagainya. Sampai akhir hidupnya di tahun sampai dia pensiun di tahun 1960, saudara sekalian, ada 26 gedung-gedung misi menjadi hasil pelayanan dia, termasuk sekolah, termasuk tempat-tempat orang-orang bekerja, termasuk untuk orang yang menyembuhkan sakit kusta, rumah sakit, termasuk penginapan, dan juga asrama-asrama tempat orang bisa bersekolah. Hasil pekerjaan pelayanannya luar biasa. Tapi tahukah saudara, George W. Harley itu hampir saja putus asa dan mau meninggalkan pelayanan dia di sana. Apa yang terjadi saudara sekalian? Dia adalah seorang dokter, saudara. Waktu dia datang, dia pelayanan dokter. Kemudian dia mengobati orang-orang, banyak yang sembuh, saudara sekalian. Lalu dia mengadakan ibadah hari Minggu, dia ajak pasien-pasien dan sebagainya. Gak ada yang mau datang. Jadi yang ibadah itu hanyalah George, istrinya, Winifred namanya, dan Bobby, anaknya, saudara sekalian. Hanya 3 orang, dan mungkin dengan beberapa pembantunya. Jadi masyarakat gak mau. Ya. Sampai suatu hari, saudara sekalian, dia mau pulang, putus asa. Kenapa? Anaknya sendiri sakit keras. Dia bisa sembuhkan banyak pasien orang Afrika, tapi anaknya sendiri dia tidak bisa sembuhkan sampai anaknya meninggal. Saudara-saudara sekalian, dia sedih sekali. Dia harus sendiri bikin peti mati lalu menguburkan anaknya. Nah, saudara-saudara, ada kutipan di autobiografinya, bisa didapat di internet, saudara-saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, di situ ditulis kalimat yang mengharukan sekali, dikatakan, "They let me minister to their bodies, but they weren't interested in the gospel." Masyarakat mau disembuhkan hanya fisiknya saja, tapi mereka tidak tertarik dengan Injil. Sehingga yang ibadah hanya dia, istrinya Winifred, dan Bobby, anaknya, maupun barangkali staf-stafnya yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa kekristenan bagi orang-orang di Ganta itu adalah agama orang asing. Itu hanya untuk orang kulit putih, bukan untuk orang-orang setempat. Kemudian Harley melanjutkan kalimat seperti demikian. Ada seorang tua yang membantu dia mengangkat peti mati anaknya Bobby di ujung yang lain, lalu dia angkat ujung yang lain. Ketika mereka harus membersihkan hutan-hutan tersebut, lalu sampai ke satu tempat, mereka menggali kuburan tersebut, lalu membaringkan peti jenazah dan jenazah Bobby yang ada di sana. Kemudian, saudara-saudara sekalian, dikatakan ketika kami telah selesai mengubur jenazah tersebut, saya tidak bisa berdiri lagi. Kedukaan saya begitu mendalam, hati saya hancur. Saya langsung terjatuh, berlutut dan tersungkur di tanah, dan mulai menangis sejadi-jadinya. Anak yang saya kasihi telah meninggal,
dan saya ada di tengah-tengah hutan Afrika yang jauhnya 8.000 mil dari kampung halaman saya dan sanak keluarga saya merasa begitu kesepian. Ketika saya mulai menangis dan menangis, orang tua yang membantu saya mengangkat peti jenazah tersebut terus melihat saya dengan heran. Dia berada di samping saya dan terus melihat saya beberapa waktu lamanya. Kemudian dia yang terus mendengarkan saya menangis, tiba-tiba dia berdiri dan dia berlari melewati hutan tersebut sambil berteriak berulang-ulang. Apa yang diteriakkan oleh orang tua ini? Dia berkata, white man, he cries like one of us. Orang kulit putih. Dia menangis seperti salah satu dari kita. Orang kulit putih. Dia menangis seperti salah satu dari kita. Teriakan terus diulang-ulang sampai mereka sampai dia tiba di pemukiman masyarakat. Saudara-saudara, kemudian cuplikan autobiografi yang lainnya setelah peristiwa itu dicatat bahwa Harley sudah bersiap-siap mengepak barangnya dan sebagainya. Dikatakan sore hari itu Winifred istrinya dan dia sedang duduk di meja. Semua sudah dipersiapkan dengan baik. Mereka sudah siap untuk meninggalkan Ganta dan pulang ke kampung halaman. Tiba-tiba di malam hari itu ada suara ketukan pintu. Harley mengatakan, when I opened the door, there stood the chief and behind him was almost every man, woman and child in the village. Ketika saya buka pintu, ada kepala desa di sana, barangkali juga kepala suku di sana, ada setiap laki-laki, wanita dan anak-anak yang ada di desa. Apa yang terjadi, saudara? Mereka memintanya untuk tidak pulang. Kemudian diceritakan, the next Sunday morning, they were back again. The chapel was filled and many were outside looking in the windows. Pada minggu keesokan harinya, mereka, orang-orang yang datang pada malam hari itu, mereka datang ke chapel atau ke gereja atau ke tempat biasanya Harley mengadakan ibadah. Dan tempat itu penuh dengan orang-orang yang ada di kampung itu. Bahkan mereka juga mengelilingi di luar, menyaksikan atau mengikuti ibadah melalui jendela tempat itu. Mereka ingin mendengarkan Injil, mereka ingin belajar tentang Yesus. Dan saya tahu bahwa pada akhirnya saya telah dapat menerobos masuk ke dalam hati mereka. Saya telah dapat mengabarkan Injil supaya bisa diterima di dalam hati mereka. Karena peristiwa itulah, saudara-saudara sekalian, Joshua Harley dan keluarganya tidak jadi meninggalkan Ganta, sehingga boleh menghasilkan satu pelayanan yang luar biasa yang seperti kita saksikan tadi. Saudara, di dalam autobiografinya itu juga ada tulisan seperti ini: in redeeming lost humanity and fallen creation, incarnational identification was God's own missionary method. Di dalam menebus kemanusiaan yang hilang dan ciptaan yang telah jatuh di dalam dosa, identifikasi secara inkarnasi, yaitu Allah datang menjadi manusia, itulah cara atau metode misionari daripada Allah sendiri. To break through, the Word who was with God and was God become flesh and dwell among us. He cried like us. Untuk menerobos ke dalam kehidupan manusia, firman yang adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah itu menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Dia menangis seperti kita. Max Lucado mengatakan, Yesus memasuki dunia kita bukan seperti manusia, tetapi menjadi atau sebagai manusia. Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 9 mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus mengambil wajah Anda, mengambil wajah manusia, dengan harapan Anda, dengan harapan manusia dapat melihat wajah Allah. Dan saudara, di dalam kehidupan George W. Harley,
inilah yang dia yakini, bahwa meskipun ada kedukaan, ada penderitaan, ada kesengsaraan, tetapi akhirnya Tuhan bisa jadikan itu segala-galanya baik. Sehingga pelayanan Joshua Halim mempunyai suatu buah hasil yang luar biasa. Saudara-saudara, mari kita mengenal Yesus secara utuh, yang akan semakin meneguhkan iman percaya kita, bahwa Yesus sudah dan akan menjadikan segala-galanya baik. Menutupi akhir tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan segala tantangan yang kelihatannya masih berat, yang masih belum ada sesuatu kepastian. Marilah kita meyakini kepastian daripada firman Tuhan. Biarlah saya tutup ini dengan mengajak kita bersama-sama membaca, merenungkan, dan juga menghafal ayat daripada Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. Menjadi komitmen kita untuk menutup tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudara yang menyaksikan bersama-sama, boleh kita baca bersama-sama di tempat kita masing-masing. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari dengan satu tekad dan komitmen kita melangkah ke tahun yang akan datang dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Mari kita selalu ingat akan Tuhan Yesus Kristus, supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa, dan kita percaya bahwa Yesus sudah dan akan menjadikan segala-galanya baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menutup tahun 2020 ini dengan berbagai pergumulan, berbagai kesulitan dalam kehidupan karena ada pandemi COVID-19 yang mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan kami, ibadah kami, relasi kami dalam keluarga, pekerjaan, karir, studi kami. Jikalau kami melalui tahun 2020 ini dengan berbagai hal-hal yang masih kurang berkenan di hadapan Tuhan, mohon kiranya Tuhan sekali lagi ampuni dosa kami dan pulihkan hidup kami, perbaharui hidup kami. Dan jika kami menatap ke masa 2021, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada satu kegentaran karena ketidakpastian akan masa depan, biarlah kami tetap ingat bahwa Yesus sudah dan akan menjadikan segala-galanya baik. Biarlah kami terus dipimpin untuk selalu mata kami tertuju kepada Yesus Kristus, dan kami selalu mengingat akan Engkau supaya kami jangan menjadi lemah dan putus asa. Berkati kehidupan kami selanjutnya yang kami percaya dan berserah kepadamu saja. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan kita selamat menutup tahun 2020 dan selamat memasuki tahun 2021 dengan kekuatan, pertolongan, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah tutup tahun Sinode Kalam Kudus. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hadi Widodo. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah tutup tahun 2020 ini, yang juga sekaligus mengakhiri seluruh kisah hidup kita di tahun 2020. Dan tentu saja untuk mempersiapkan diri kita masing-masing menyongsong tahun 2021. Marilah kita bersama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, seraya berharap berkat dari Tuhan yang hari ini dikutip dari Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengambil saat teduh dan ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dapat mengakhiri tahun 2020 dengan kebaikan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama menyambut tahun 2021 esok hari. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, apabila setiap kita merasa diberkati oleh Tuhan dengan mengikuti ibadah tutup tahun saat ini, silahkan kita dapat membagikannya bagi saudara-saudara kita yang lain. Dan apabila di antara kita membutuhkan dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan yang ada, kami hamba-hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu dan saudara. Silahkan menghubungi nomor kontak yang tertera di layar kaca di bawah ini. Dan kami hamba-hamba Tuhan akan mendukung setiap kita di dalam doa. Dan diingatkan Bapak Ibu saudara, besok kita akan bersama-sama mengawali tahun dengan mengadakan ibadah keluarga. Bapak Ibu saudara dapat mengikuti ibadah keluarga sesuai dengan tuntunan liturgi yang sudah Bapak Ibu ambil. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita akan mengadakan ibadah keluarga mengawali tahun 2021. Pada pukul 9.30 kita akan bersyukur dan kita akan bersama-sama menyerahkan keluarga kita masing-masing kepada Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya bagi setiap kita. Selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.